Yulan berdiri di samping. Dengan mencibir, kekuatan Qin Yichen memang tidak lemah. Tetapi pukulan keras dari badai beruang. Bahkan jika dia tidak mau melawannya. Jika tidak, dia mungkin akan terluka. Bang! Suara keras terdengar. Dan angin kencang mengguncang ruang. Di tengah jalan, riak di ruang berhenti. Saat ini, pemandangan di area itu baru terungkap. Setelah melihat situasi di sana, surga dan bumi yang semula ribut tiba-tiba menjadi sunyi. Sebab, di depan Qin Yichen, seorang pemuda berambut ungu tidak tahu kapan dia muncul. Tinjunya dengan erat menempel pada telapak raksasa badai beruang. Pukulan keras yang terakhir begitu ditentang olehnya. Kamu laki-laki, kamu tidak memenuhi syarat untuk bermain melawan bos. Wajah Ziyun dingin, dan tidak ada rasa takut di matanya. Hanya kamu, juga ingin menghentikanku? Tanda seru. Munculnya badai beruang terus berubah. Dan kemudian dia tiba-tiba berteriak dengan dingin. Memaksakan kekuatan abadi keluar dari tubuhnya. Sepasang telapak tangan beruang menyerang seperti badai. Jalur bayangan telapak tangan yang menakutkan menyembunyikan langit dan menutupi kain kafan bumi menuju Ziyun, menelan bentuknya sepenuhnya. Namun, di hadapan angin menderu dan serangan seperti hujan deras ini, Ziyun tidak mundur. Dia juga meledakkan dengan satu pukulan, meninju serangan beruang tanpa gagal. Melihat pemuda-muda berambut ungu yang bertarung melawan beruang, banyak pembangkit tenaga listrik yang terkejut. Semua orang tidak menyangka bahwa pemuda berambut ungu di sisi Qin Yichen begitu galak. Dengan pertarungan seperti itu, penghinaan asli di mata Xiong Bao berangsur-angsur berubah menjadi martabat. Sepertinya pemuda berambut ungu ini memang tidak sederhana. Sepertinya kamu memiliki latar belakang yang kuat. Orang-orang di sekitarmu benar-benar lebih mengejutkan daripada satu orang. Yulan melirik dua orang yang bertarung dengan sengit. Matanya tertuju pada Qin Yichen, dan keserakahan di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Dan yang lebih mengejutkanmu, Qin Yichen dengan acuh tak acuh tersenyum, dan ada kilatan cahaya dingin di matanya. Keburukan Yulan membuatnya sangat cemburu. Jika ada kesempatan, dia akan dengan senang hati menyelesaikan masalah ini di sini terlebih dahulu. Mereka semua sudah mulai, jadi jangan berlarut-larut, kan? Qin Yichen terkekeh, dan berjalan menuju Yulan selangkah demi selangkah. Di dalam tubuhnya, darah mengalir deras, rasa kekuatan yang kuat, membanjiri 4 anggota tubuhnya dan 100 kerangka. Anak ini, agak aneh. Yulan belum melihat tembakan Qin Yichen lagi. Meskipun nafas yang terakhir hanyalah surga abadi, saat ini, dia tidak memiliki boneka sedikit pun. Karena dia mengerti bahwa pemuda ini bisa datang ke masa kini, dan pasti memiliki kartu haul yang luar biasa. Jika dia dianggap enteng, dia bisa jatuh ke selokan. Apakah Anda memerlukan bantuan? Dai Zhongshan berbisik kepada Qin Yichen dan bertanya. Meskipun dia sangat percaya pada Qin Yichen, dia juga khawatir Yulan juga memiliki kartu haul yang luar biasa. Tidak, kamu hanya harus melihat orang lain tidak ikut campur. Qin Yichen menatap Yulan dan berbisik pelan. Pada titik ini, pembangkit tenaga listrik di bawah Yulan dan Xiong Bao telah tiba, dan ada banyak penonton di kejauhan. Jika mereka masuk, itu akan menjadi hal yang sangat merepotkan. Serahkan saja pada kami. Mendengar ini, Butterfly Chongshan mengangguk, tubuhnya juga tegang. Selama seseorang berani campur tangan di dua medan perang ini, dia dapat bangkit dan menghentikannya kapan saja. Bearstorm, kamu bahkan tidak akan bisa berurusan dengan anak yang baru mengenal Golden Immortal, kan? Melihat senyum di wajah Qin Yichen, Yulan mau tidak mau harus sedikit waspada. Dia melirik pertempuran kekerasan beruang dengan Ziyun, berteriak. Orang ini agak sulit, tapi aku akan menyingkirkannya secepat mungkin. Badai beruang diteriakkan dengan marah, dan dia berbalik dan terus menyerang Ziyun. Dia tidak terburu-buru untuk mendukung Yulan. Yang dia khawatirkan adalah Yulan menyelesaikan Qin Yichen terlalu cepat dan token itu jatuh ke tangannya. Ketika saatnya tiba, tidak mudah untuk ingin memenangkan harta karun dari kota Youlan yang sangat dalam. Siapa yang tidak mati? Ketika saya melihat badai beruang, saya bahkan berani terganggu. Ziyun meraung, dan kekuatan di bawah tangannya kembali kuat, lalu tiba-tiba bergegas menuju badai beruang. Kedua orang itu langsung terjerat, satu demi satu. Itu tersapu, dan tempat yang mereka lewati berantakan. Melihat dua orang bertarung dengan sangat sengit, para penonton di pembangkit tenaga listrik itu bergegas pergi untuk menghindari pengaruh pertempuran ini. Haha, jika kamu terlalu lambat, jangan salahkan aku karena tidak bermoral. Yulan menyeringai di sudut mulutnya, memegang telapak tangannya, dan sinar cahaya berasap melonjak ke permukaan tubuhnya. Segera, tubuhnya berangsur-angsur membengkak, dan kulitnya menjadi gelap, seperti rambut hitam seperti duri. Tumbuh di bawah kulitnya, hanya butuh sedikit usaha untuk mengubah bagian atas tubuhnya menjadi serigala. Saat ini, semua orang bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan setengah binatang Youlan. Inilah bentuk pertarungan keluarga Youlang. Jelas, Youlan sangat mementingkan Qin Yichen. Nak, kamu bisa melihat bentuk pertarunganku. Anda bangga pada diri sendiri. Yakinlah. Setelah saya menyingkirkan Anda, saya akan memilih tanah tulang terkubur yang bagus untuk Anda di sini. Di wajah serigala Yulan,
Ki yang mengerikan melonjak, dan niat membunuh Shen Leng tidak disembunyikan sama sekali. Menurut saya, pilih sendiri. Qin Yichen mencibir, menginjak kakinya. Warna raungan naga terdengar dalam darahnya. Tubuhnya dijarah seperti hantu. Dan pada saat yang sama, pedang harimau putih bersinar dingin muncul. Yulan sangat mementingkan dia, dan dia secara alami tidak berani meremehkan musuh. Bagaimanapun, yang terakhir adalah pembangkit tenaga dari Golden Immortal 8 Heavenly Layer Perfection. Pertarungan semacam ini tidak bisa dipedulikan. HMPH. Melihat ini, Yulan juga mendengus dingin, dan langkah kakinya juga dijarah. Dentang. Saat berikutnya, keduanya tiba-tiba bertemu, dan bila cahaya putih dari cahaya dingin bersinar terang di telapak serigala. Namun, di bawah pedang harimau putih yang selalu pecah ini, tidak ada percikan darah yang diharapkan. Sebaliknya, dengan semburan bunga api, terdengar suara emas dan besi. Memotong. Tubuh keduanya sedikit terhuyung-huyung. Qin Yichen minum sedikit, dan teknik pedang didesak secara instan, dan cahaya pedang yang kuat yang cukup untuk membunuh vitalitas berteriak, menghadap langsung ke seluruh tubuh Yulan. Konyol. Dalam hal ini, Yulan baru saja menyelinap, rambut serigala hitam di tubuhnya bebas, dan cahaya hitam berkedip di sekelilingnya, membuat tubuhnya seperti besi tuang. Dentang, dentang, dentang. Jalur pedang Qi yang tajam jatuh ke tubuh Yulan, percikan 4 memercik. Namun, tubuhnya tidak bergetar sama sekali. Kekuatan 8 kesempurnaan lapisan surgawi. Dalam momen singkat ini, tidak diragukan lagi. Nak, kamu hanya memiliki kekuatan itu? Kamu bahkan tidak bisa mematahkan pertahananku. Dan kamu mencoba melawanku? Yulan tertawa terbahak-bahak, kilasan penghinaan melintas di matanya. Dan segera, dia mengayunkan cakarnya, merobek cahaya pedang yang diselimuti sebanyak mungkin. Dan cakar embun yang tajam langsung merobek ruang, dengan marah menghadap Qin Yichen dan pergi.